Maestro Radio Bandung kembali menyapa Sobat Maestro semuanya, tentunya di program Suara PGIW pada saat ini. Saya Anton yang akan menemani Sobat Maestro semuanya hingga menjelang pukul 6 nanti. Dan saya tidak sendirian di studio ini, dan juga saya berharap Sobat Maestro dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Bukan karena ini tanggal muda ataupun long weekend, tetapi karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri kita masing-masing. Ya, ada anak-anak Tuhan dan tentunya dari PGIW Jawa Barat, dan ada narasumber kita yang sangat istimewa pada sore hari ini, pada saat ini. Dan mari kita izinkan mereka untuk memperkenalkan diri. Dan luar biasa pada saat ini, saya yang paling ganteng sendirian. Udah kedengaran ya ketawanya ya. Dan saya juga di antara 4 wanita cantik semuanya pada saat ini hadir. Ya, silahkan mau dimulai dari mana untuk memperkenalkan diri, Ibu? Oke, mungkin dari saya dulu Ya, ya. Selamat sore buat semua yang mendengarkan Radio Maestro sore ini. Perkenalkan saya Sintua Meklin Simanjuntak. Saya adalah MPH, anggota yang membidangi Komisi Perempuan dan Komisi Anak Remaja di PGIW Jabar. Saya berasal dari Gereja Kristen Protestan Angkola di Bandung. Cukup Pak Anton cukup. perkenalannya? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Shalom Sobat Maestro semua, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Saya Christine Sibarani, anggota pengurus dari Komisi Perempuan PGIW Jawa Barat, periode 23 sampai 28. Saya juga berasal dari Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung yang di Jalan Riau Marta Dinata 96. Demikian Pak, terima kasih. Dan selanjutnya, Nah, saat ini Ya. saya di sini dengan Ibu Penatua Eni Kurniati. Saya dari Gereja Kristen Pasundan Bandung, yang saat ini saya di Sekretaris Komisi Perempuan PGIW Jawa Barat dengan periode 2023-2028. Begitu, Pak Anton. iya, dan narasumber kita pada saat ini sudah hadir, Ibu Osvita. Tapi untuk lengkapnya kita persilahkan untuk Ibu Osvita memperkenalkan diri. Ya Bu, silakan Bu. Oke, baik. Selamat sore, shalom buat para pendengar Maestro dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Osvita Marina Hutapea. Saya seorang psikolog yang hari ini diajak ramean nih ceritanya. Kita mau ngobrol sesuatu yang sangat penting ya untuk para perempuan. Dan saya sendiri juga adalah seorang ibu rumah tangga sebetulnya ya. Saya seorang ibu rumah tangga, itu yang utama. Dan part time saya sebagai seorang psikolog. Saya juga mendirikan dan director dari Semare Daya Psikologi, sebuah biro psikologi di daerah Sarijadi. Dan juga saya founder dan pengajar dari Sekolah Musik OST Sing Bandung. Ya, jadi nanti kita akan ngobrol lebih banyak deh. Oke, saya kembalikan kepada Mas Anton. Iya, Ibu Osvita nih, ya Sobat Maestro, saya tuh kalau di depan psikolog tuh rada seperti tadi pembicaraan di off air ya. Kalau di depan psikolog tuh kayak aduh takut kebaca gitu ya. Diem kebaca, mau ribut kebaca juga gitu ya. Jadi kayaknya takut keburukannya semua kebuka. Psikolog apa cenayang? Makanya. Iya, ini suara PGIW Jawa Barat tentunya sudah hadir bersama-sama dengan Sobat Maestro dan juga gereja-gereja, lalu juga POUK-POUK dan PGIS-PGIS. Tapi alangkah baiknya juga kita boleh mendengarkan secara langsung tentang PGIW Jawa Barat dari Ibu Meklin. Ya, puji Tuhan, PGW Jawa Barat itu pada tanggal 26 April kemarin itu pelayanannya sudah 60 tahun. 60 tahun. Ya, jadi PGIW itu sudah menyertai atau menemani gereja-gereja POUK dan juga PGIS di Jawa Barat selama 60 tahun. Gitu, dan kita terus berkembang, terus
mengembangkan misalnya PGS ada beberapa daerah mungkin PGS-nya belum terbentuk. Jadi di periode ini uh, kita juga berusaha untuk mengajak gitu ya agar membentuk PGS di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Kemudian juga banyak berkonsultasi dengan gereja-gereja Iya. anggota PGI. Jadi pelayanannya lumayan. Udah 60 tahun dan di dalamnya yang paling hebat adalah ada komisi perempuan yang selalu Yeay. hadir selama 60 Komisi tahun. perempuan ya, Komisi Perempuan dan Pelayanannya. Anak ya Bu. Ya, Ibu betul. sudah berapa tahun pelayanan di PGIW-nya Bu, Ibu Meklin? Wah, saya ini baru periode ini sih. Oh baru Ya, periode berarti ini. sama ya periodenya Saya 2023. Kalau Bu Eni mah udah ya. Ya, kami Kak berdua Christine sudah juga beberapa udah. periode. Ini udah periode keberapa ya? Saya Kedua. Ya, Ya, mereka udah kedua. Kalau saya baru awal. Baru berapa tahun ini dan ya lumayan sibuk juga ternyata ya. Sibuk juga ya Bu. Tapi nggak mengalahkan aktivitas di rumah kan ya Bu, sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Kebetulan anak saya udah gede jadi cuma judulnya Mama pergi ya. Masak sendiri. Iya betul. pinter-pinter. Karena anak saya suka masak jadi masak sendiri. Tinggal angetin aja masakan. Nah ini tentang Komisi Perempuan dan Anak. Ini program-programnya apa saja? Ini bisa diwakili dengan Ibu Christine. Komisi Perempuan berbeda dengan Komisi Anak dan Remaja. Jadi itu ada dua komisi, Pak Anton. Ya. Kami khusus yang perempuan ya. Oke. Nah, jadi tapi semua di bawah Ibu Meklin dari MPH-nya. Gitu. Jadi dua komisi tersebut. Komisi Perempuan sendiri adalah kita hadir untuk perempuan anggota PGI yang ada di Jawa Barat bersama juga PGIS mereka juga ada komisi perempuannya PGIS dan kegiatan mereka lebih ke ibadah-ibadah gereja seperti ACWC, doa dan pujian juga ya seperti yang pernah kita lakukan ya, kemudian HDS Hari Doa Sedunia. Sementara untuk Komisi Perempuan PGW Jawa Barat tidak terbatas menduplikasi kegiatan gereja tapi menjangkau juga keseluruhan kota kabupaten di Jawa Barat. Program-program unggulan kami itu ada yang paling rutin ya setiap tahun itu kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kita lakukan selalu di bulan November sampai Desember ya, dan itu bisa berpindah-pindah kota Pak, tidak selalu di Bandung, kita sudah pernah di Karawang, pernah di Bogor ya, terakhir tahun lalu di Karawang bekerja sama juga dengan FKUB ya, Forum komunikasi ya, Kerukunan Umat Beragama di sana dan juga PGIS Karawang. Kemudian kita ada kegiatan juga pembentukan menelurkan konselor-konselor di bidang untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu bekerja sama juga dengan Women Crisis Center dari Pasundan Durebang dari GKP Bandung. Kemudian juga di situ diikuti oleh pelayan penuh waktu, majelis dan juga yang memang bisa jadi konselor di gereja masing-masing, bahkan sampai dari Sulawesi ya pesertanya, dari Sulawesi, Jawa dan sekitar Jawa Barat juga. Dan itu sudah berapa batch kita adakan dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan lah di tempat masing-masing. Dan kita juga mengadakan beberapa kegiatan sosial pernah diadakan juga Pak. Kita pernah ke tempat rehabilitasi jiwa ya, ODGJ yang ada di Bekasi. Memang cakupan kita kota kabupaten di Jawa Barat. Jadi semoga bisa menjangkau semua itu. Bahkan kalau untuk kegiatan PGI kita juga ikuti mungkin di Jakarta atau bahkan di dalam Prasidang Raya PGI tiap-tiap 5 tahun sekali itu kita hadir di sana untuk bersama-sama berjumpa dengan semua perempuan gereja secara nasional. Saya pernah ikuti di Sumba Barat dan di Tanah Toraja kemarin terakhir tahun 24. Selanjutnya nanti akan ke Kabanjahe ya di 2029. Tapi jadi semua keterlibatan perempuan gereja itu PGIW hadir di kota kabupaten di Jawa Barat. Itu secara ringkas seperti itu Pak. Banyak nanti kegiatan juga yang akan kita laksanakan tahun ini.
Kemarin baru selesai juga doa dan pujian di GKPB Fajar Pengharapan, di mana kita mendoakan semua bidang-bidang apa yang bisa kita doakan, misalnya keluarga, kemudian bangsa negara, bahkan suasana perang di dunia ini kita perlu doakan, bersama-sama kita bernyanyi dan berdoa. Itu kira-kira program unggulan Komper PGW Jawa Barat, Pak. Makasih. Kalau untuk kedepannya yang paling dekat ini apa nih Bu? Program apa yang akan segera dilaksanakan nih Bu? Nah, itu kemungkinan kita akan bekerja sama juga dengan PGS yang di kota kabupaten yang lain. Ya. Apakah akan mengadakan seminar atau pelatihan, nanti sedang dibicarakan untuk bulan Juni ini, Pak. Itu yang akan mungkin kita lewat maestro bisa nanti menyampaikan. Siap Bu. Ya, terima kasih, Pak. Itu. Iya, ini tentang tema kita pada sore hari ini. Ibu bisa jelaskan Bu Eni nih. Ibu silakan Bu. Begini Pak, kalau bicara soal perempuan, Iya. kayaknya wah kompleks banget ya Pak. Kalau perempuan Kompleks itu karena banget gini ya, Pak, kami berkegiatan itu dari mulai di rumah Pak. Iya. Orang bilang kalau perempuan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, tetapi kami menyadari ada hal lain dalam hal ini, panggilan Tuhan untuk di pelayanan, begitu. Ada panggilan Tuhan juga untuk kita perempuan itu terlibat di pelayanan, termasuk di pelayanan di PGIW ini. Nah, tetapi ya itu tadi, dengan sifat-sifat kita, dengan keberadaan perempuan, pastilah ada plus minus dan sebagainya untuk perempuan ini di dalam pelayanan. Ya gitulah ya. Tadi juga kan kami sempat ngobrol dari masalah pengen tampil sendiri atau pengen ngetop sendiri atau sibuk sendiri dan sebagainya. Itu menjadi concern kami juga Pak. Ini pelayanan ini kita perempuan ini harus bagaimana sih di pelayanan. Oleh karena itu saya malam ini, sore hari ini sengaja membawa Ibu Osvita ini. Kalau dari segi teologinya mungkin ya pelayanan ini kan panggilan Tuhan, bla 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 gitu ya. Tetapi di dalam panggilan Tuhan itu ternyata ketika sudah masuk banyak orang terkaget-kaget gitu. Kok pelayanan tuh begini sih? Kok begini sih? Begini. Mungkin ada konflik juga dan sebagainya. Jadi saya dan kami dari Komisi Perempuan pengen ngobrolnya sama psikolog deh gitu ya. Gimana sih supaya kami perempuan ini pelayanan itu bisa lebih ini dengan keberadaan kami masing-masing gitu sebagai perempuan gitu ya. Gimana sih pelayanan kami ini? Jadi ya itu saya bawa Ibu Osvita gitu. Iya. Jadi saya bawa Ibu Osvita Pak. Soalnya pengen gimana sih kalau perempuan itu gitu loh Pak. Jadi kita langsung menunjuk Ibu Osvita ya untuk Iyalah, memaparkan Pak. segala Begitu, Pak. sesuatu kompleks ya Bu ya. Nah, itu, Kompleksitas seorang perempuan Betul. ketika berpelayanan di gereja. Ya. Silakan Bu Osvita. Ayo. Ya. Iya. Baik, terima kasih ya sudah mengajak saya kita nimbrung bareng di sini. Sebetulnya memang yang mau saya sharingkan atau kita akan bahas bersama itu keseharian lah sebetulnya ya, bukan hal yang jauh gitu dari kita, enggak sih, sebetulnya bicara-bicara tentang hal-hal keseharian. Ya mungkin saya tarik dulu ke awal, di mana kalau kita bicara tentang perempuan di tengah pelayanan gitu ya, maka kita memang awalnya pasti berangkat pelayanan di tengah keluarga. Apakah dengan pasangan, apakah kepada terhadap anak atau terhadap orang tua atau dengan saudara, pokoknya dalam keluarga. Jadi kalau di tengah keluarga, bayangkan kalau pelayanan, kadang-kadang kita juga lupa ya bahwa itu tuh pelayanan gitu ya. Yang ada kita masuk ke rutinitas gitu, yang ada kita bangun pagi, masak dan sebagainya, terus ngatur ini dan itu, bawel ini dan itu segala macam ya. Tapi itulah bagian dari peran perempuan dalam keluarga. Nah, lalu di bagian yang lain cakupannya adalah perempuan dalam dunia profesional, pekerjaan, kantor gitu ya, atau organisasi. Lalu ada lagi hubungannya perempuan di tengah masyarakat, seperti itu. Lalu yang terakhir kita juga bisa tahu bahwa perempuan dalam komunitas agama, komunitas keagamaan maksud saya. Dalam hal ini di tengah gereja gitu ya. Dalam komunitas gereja. Nah, kalau kita berangkat dari situ tentang dunia pelayanan di gereja terutama gitu ya, atau di komunitas di luar gereja tapi aspeknya keagamaan, sebetulnya perempuan dengan pria itu sama aja. Biasanya kita berangkat dari adanya panggilan
Nah, itu ya, ada keterbebanan, ada ketergerakan gitu ya. Kemudian juga ada kedewasaan rohani, juga ada yang sudah kemudian berpikir, oke, saya waktunya melayani Tuhan lewat jemaat gitu kan. Nah, itu akhirnya sama aja sih, pria dan wanita sama aja gitu ya dalam hal itu. Nah, tetapi ketika kita tarik ke sisi perempuan ini sendiri, agak berbeda, ada kekhasannya. Karena yang tadi saya cerita, kayak di rumah kita apa adanya, melayani keluarga dengan gaya kita, karakter atau kepribadian kita, nyablak dah situ ya gitu ya. Ngomel dari situ kan. Nah, jadi apa adanya banget dah. Aslinya kelihatan ya Bu ya. Benar, betul banget gitu ya, nggak usah ditutup-tutupi gitu. Nah, tapi kemudian masuklah perempuan ini ke kesempatan melayani di gereja, dalam komunitas apapun itulah ya, komisi perempuan kah, dalam kemajelisan kah dan sebagainya gitu ya. Di situ berhadapanlah dia dengan orang-orang yang bukan orang rumah dia gitu, yang bukan keluarga dia gitu. Nah, di situ yang kemudian ketika dia membawa gayanya dia belum tentu cocok. Contoh misalnya kadang-kadang background budaya juga mempengaruhi ya. Dalam satu kelompok misalnya yang satu, maaf kata ya, bukan bagaimana ya, tapi kayak misalnya satu orang Jawa misalnya, satu di situ ada orang Batak misalnya, satu lagi orang Papua, satu lagi orang Sunda dan sebagainya gitu ya, dengan gaya yang beda-beda gitu. Nah, sehingga ketika karena saya kebetulan orang Batak ya, jadi saya juga punya pengalaman gitu, kalau ngomong tuh agak ngegas gitu ya, ini bener gak sih gitu ya. Oh enggak ya, berarti ini Bataknya kental banget nih kayaknya ya. Kayaknya nggak dipercaya. Gitu. Nah, jadi misalnya itu tegas-tegas gitu ya. Nah, lalu yang satu lagi dengan budaya yang lebih halus mungkin bukan begitu modelnya, saya lebih menahan gitu ya, lebih tidak mengekspresikan. Nah, tapi tidak ada yang salah dengan itu kan kekhasan masing-masing. Tapi di situ berproses, ya kan, akhirnya menyesuaikan diri gitu, menyesuaikan diri. Nah, di tengah proses kebersamaan itu bisa terjadi pergesekan-pergesekan. Nah, itulah yang kemudian di sini kita bisa temukan bahwa ada kekhasan perempuan ini. Saya nyebutnya mungkin sesuai dengan tema ya, sesuai dengan judul, green flag dan red flag. Hijau dan merah. Kok udah warna Natal ya? Belum ya? Jadi kalau anggaplah kita bilang green flag itu hal-hal yang lebih positif gitu ya, kebiasaan-kebiasaan positif. Mungkin kita bisa ambil contoh perempuannya itu, cerita di Alkitab kayak Maria dan Marta. Ya, Marta yang sibuk melayani dan sebagainya, kan perempuan-perempuan gitu ya. Itu kekhasan kita. Sigap. Iya, sigap, gercep, tangkas gitu. Di mana jual lemper? Oh, di situ saya tahu. Siapin untuk konsumsi ini, cepet gitu ya. Untuk bungkus cepet juga. Sudah aku siapkan plastik, silakan ambil sendiri ya. Plastik mana gitu. Gitu ya. Nah, Silakan bulan. Tapi ada konflik nanti di belakang. benar. Behind the scene-nya ada tuh ya. itu. Nah, jadi itu misalnya. Tapi di sisi yang lain ada Maria yang kita bisa lihat gayanya, ya dia akan duduk dan mendengarkan, dan dia akan mengamati, dia mempelajari segala sesuatu. Nah, ada juga yang model seperti itu gitu ya. Nah, atau nih cerita dari tokoh Esther misalnya, perempuan yang kemudian bisa penuh dengan kebijaksanaan dan keberanian untuk membuat keputusan. Nah, hal-hal seperti itu ya, dan masih banyak contoh lain yang bisa kita pilih gitu ya. Tetapi itu semua sebetulnya menggambarkan kekhasan perempuan juga gitu ya, bahwa perempuan itu juga mampu kok untuk menghadapi situasi-situasi tantangan, termasuk problem. Ya, kan pasti ada pergesekan tuh ya, nggak ada tuh yang mulus-mulus ya. Belum kita masih di dunia soalnya ya. Nah, lalu itu kalau green flag-nya, contohnya beberapa, bisa dipanjangin lagi deh ya. Nah, tetapi di sisi yang lain ada yang red flag-nya. Anggaplah hal-hal yang ini tuh yang suka jadi masalah gitu ya, yang suka jadi pergesekan, kebiasaan-kebiasaan yang nggak kondusif lah gitu ya, yang perlu diperbaiki. Misalnya nih, kita akan bertemu juga dengan, karena perempuan, banyak orang bilang perempuan itu lebih emosional ya dibanding laki-laki gitu ya.
mungkin karena dia terbiasa mengerjakan banyak hal ya, banyak multi-talent ya. hal, multi talent dan multitasking gitu ya Betul, jadinya ya. Ya, jadi itu lumayan melelahkan sebetulnya ya kan tanpa disadari. Tetapi itulah perempuan, dia cukup kuat untuk menahan itu semua, seakan-akan kuat tapi sebetulnya puyeng juga gitu ya. Jadi gampang tersulut emosi gitu ya, mungkin bisa jadi begitu. Kemudian perempuan jadi cenderung dikenal orang yang sensitif gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau menerima masukan bisa jadi nggak siap gitu kan, apalagi ya itu yang tadi saya cerita, di tengah komunitas itu kan belum tentu perempuan semua ya, kadang-kadang ada bapak-bapak, ada pria single misalnya gitu ya, sama-sama pelayan, tapi kan ini mindsetnya beda-beda. Kemudian bisa juga perempuan yang kemudian senang berbicara yang sia-sia. Nah, apa tuh? Apa nih? Apa nih? Ya bahasa saya kayak gitu ya. Bicara yang sia-sia dalam arti gini, senang gibah gitu misalnya ya. Ya membicarakan orang lain gitu ya, tapi kemudian kalau dirinya dibicarakan sensitif, gitu kan. Nah, jadi itu red flag yang ternyata kita temukan di dalam dunia pelayanan. Ya, walaupun kemudian kita tanya, kalau gitu apa bedanya dunia pelayanan, dunia gereja dengan di luar gereja gitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi itu konteks yang lain ya. Tapi kalau kita kembali ke sini gitu. Nah, situasi itu yang memang menjadi hal pergumulan di dalam komunitas pelayanan. Bisa bergesekan, terus kemudian antara ingin maju pelayanan itu, tapi ada juga jadi kayak terhambat gitu ya, karena kayaknya berat ya kalau ada orang yang marah-marah aja kerjanya, ngatur-ngatur aja, nggak memberi ruang buat yang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini semua memang perlu kita bahas gitu ya. Karena apa? Karena nanti kita ngecek ke dalam diri kita sendiri sebelum kita nunjuk orang lain, ya nunjuk ke diri sendiri ya, dalam arti ngecek nih self evaluation gitu ya. Saya red flagnya lebih banyak atau green flagnya lebih banyak gitu ya. Ya kan, karena dan itu butuh kerendahan hati, betul tidak? Betul. Masa dicek kayaknya banyakan red. Jadi butuh kerendahan hati banget itu untuk bisa kita ngecek ke dalam diri sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang padahal Tuhan menyapa kita dari apa yang harus kita perbaiki, dan cara Tuhan menyapa kita itu ya dari orang lain yang kasih masukan. Nah, tapi persoalannya terus kita nggak terima. Gitu. Itu banyak hal-hal seperti itu, dan saya yakin mungkin ibu-ibu nanti bisa cerita atau mungkin kita bisa diskusi tentang apa sih kendala-kendala yang biasa dihadapi di dalam pelayanan gereja terkait dengan si green flag dan red flag ini gitu ya. Apakah kemudian white flag yang muncul menyerah? Menyerah. Gitu kan. Seperti dong. itu ya. Oke, mungkin bisa kita kembangkan lagi nih Mas Anton, apa dengan diskusi gitu kali ya. Iya, ini silakan ibu-ibu, Bu Eni, ada tanggapan atau Bu Christine, Gimana tuh? Bu Meklin? Iya. Bu Eni silakan. Oh ya, sebetulnya gini Bos Wita ya. Kadang-kadang perempuan ini hal yang tadi sepele gitu ya. Misalnya ya dari soal konsumsi yang tadi itu ya nggak cocok lah gitu ya. Terus dari hal yang disiplin waktu, kita udah pada ngumpul nih, salah seorang datang misalnya terlambat, maaf ya gini-gini. Jadi kan itu hal yang sepele gitu. Nah, itu gimana sih sebetulnya, kita tuh harus gimana sih menghadapi orang-orang tuh ya sesama kita gitu kan. Kita kan nggak mungkin, kamu tuh gimana sih, nggak mungkin kan kita sampai seperti itu. Jadi ya gimana ya, apakah kita legowo, ya sudah menerima saja memang orang itu begitu. Tapi kan ya selalu ya kita tuh kadang-kadang, ih kok begitu sih gitu kan, ada unek-unek gitu. Nah, itu sih gimana sih tipsnya ya Bos Vita, jadi supaya di dalam pelayanan itu ya kalaupun ada lah pasti ya tadi konflik-konflik, tapi kita tetap bisa nerima, bisa legowo bahwa seseorang itu seperti itu misalnya. Gimana sih kalau begitu tuh ya, kadang-kadang kesel tuh kalau ada yang berbeda gitu kan. Benar. Kebayang sih. Artinya kita melihat teman kita itu dari dari kacamata kita tuh, itu hal yang annoying ya, atau mengganggu kita gitu ya. Tapi dia nggak sadar juga kalau itu mengganggu orang lain ya sebenarnya ya. Itu yang makin menyebalkan kan gitu ya. Tetapi ya memang di situasi itu kadang saya gini ya, kalau kita bicara tentang bekerja sama dalam tim. Nah, dalam tim pelayanan terutama gitu ya.
Jadi kalau tim pelayanan gereja menurut saya jadi berbeda dengan tim di luar gereja, misalnya di pekerjaan gitu ya, karena value-nya berbeda. Nah, value yang berbeda ini sebetulnya menurut saya tim pelayanan di gereja itu lebih challenging, lebih menantang. Karena apa? Bayangkan, ketika kita sebel sama dia, kita kasih feedback terus dia nggak terima, terus kita musuhan, berantem, jambak-jambakan, nggak mungkin kan? Gitu ya. Nggak mungkin ya. Kan buntutnya Itu ke sinetron banget pelayanan ya. gitu loh. Iya, itu kan pelayanan. Kita kan Betul. harus mewujudkan kasih Kristus, pengampunan dan sebagainya gitu ya. Nah, walaupun di luar juga harusnya begitu gitu. Tapi seakan-akan di dalam gereja kalau sampai begitu itu yang terjadi kan disayangkan gitu ya. Nah, memang kalau saya nanya nih, saya manggilnya Ceni ya. Soalnya dia selalu muda di mata saya. Makasih. Jadi Ceni, kalau yang tadi Ceni cerita orangnya, dia orangnya seperti itu ya gayanya. Tapi ada hal yang Ceni suka nggak dari dia? Positif dia yang menurutmu positif di matamu gitu? Sebetulnya sih pasti ada ya. Ketika dia mungkin sebetulnya orangnya kalau dia ajak bekerja sama cepat gitu ya, bisa gitu ya. Cuman ya itu tadi dalam hal waktu, dalam hal lainnya gitu kan suka ada yang bikin kesel gitu. Tapi ketika sesudah berjalan, ya berjalan sebetulnya gitu. Kita misalnya buat program nih ya, contoh aja di kami gitu ya, ketika menyusun program gitu kan, pasti ada masalah-masalah tuh. Tapi ketika kita menjalankan, melaksanakan, ya it's okay aja gitu, jalan aja gitu. Dan orang itu ternyata sebetulnya bisa diandalkan lah gitu ya, bisa diandalkan untuk pekerjaan ini, untuk program ini gitu. Cuman ya itu tadi gitu kan, sebelumnya kan masa sih ya kayaknya suka ya setiap ada acara tuh pasti sebelumnya tuh ada drama dulu lah gitu. Nah itu sih kadang-kadang yang bikin aduh gitu kan, gitu aja sih sebetulnya. Kalau udah berjalan sih nggak masalah sih sebetulnya. Iya sih, memang pada banyak situasi dalam tim pelayanan atau tim kerja bersama itu memang terdiri dari individu yang pertama berbeda kepribadian, berbeda karakter dan kebiasaan. Bahkan bisa jadi ya cara berpikirnya berbeda, bahkan kemampuan dia berpikir pun berbeda. Bayangkan kalau misalnya satu dia itu orangnya gercep gitu ya, karena sehari-hari begitu. Nah yang satu lagi orangnya santai. Tapi bukan berarti nggak bisa diajak cepat, tapi sebetulnya ketika dia harus terburu-buru dia stres. Akhirnya jadi merasa nggak nyaman dengan kebersamaan itu ya, mungkin akhirnya jadi ya itulah bisa jadi masalah juga. Nah atau ada yang satu lagi orangnya kaku banget sama aturan, harus begini begitu. Tapi kemudian ada yang fleksibel aja, udahlah gini gitu ya. Nah berarti memang di sisi yang lain kita perlu mengenalnya itu personal loh, dalam arti ya, jadi nggak cuman kenal sebatas keperluan, tapi kenali dia orangnya seperti apa, value dia apa, kebiasaan dia kayak gimana. Jadi kalau dia orangnya sederhana, pikirannya konkret, jangan kasih instruksi yang terlalu canggih gitu. Jadi sampai segitunya kita tuh perlu tahu gitu, apalagi tim kita segitu orangnya itu lagi gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya bahkan kayak misalnya kita bicara tentang ketua tim misalnya gitu, apalagi dia harus lebih tahu teman-teman sekerjanya gitu ya. Nah sehingga bisa diberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan kekuatan orang itu. Misalnya nih bendahara, jangan kasih ke orang yang ngitung duit aja beribet gitu. Ngerti ya? Contoh misalnya gitu kan semudah itu gitu. Atau jangan suruh orang jadi sekretaris kalau dia aja tangannya udah tremor mau nulis atau mau ngetik tuh lambat, terus kayak gimana ulang lagi. Aduh, gitu ya misalnya gitu. Jadi kenalilah kekuatannya. Kalau menurut saya ya, kenali kekuatan teman-teman kita itu di mana. Bukan berarti kita nggak memperdulikan hal-hal yang kurang, tetapi kadang kita terjebak di apa yang kurang itu kita kritik, tapi kita abaikan, kita lupa dengan apa yang jadi kekuatan dia. Nah memang di situ tuh menurut saya ya, bicara kerendahan hati tadi itu ya, di dalam dunia kebersamaan pelayanan itu perlu banget ya. Kalau enggak kita merasa kita yang paling benar. Dan orang lain nggak lebih baik dari kita gitu. Nah itulah contohnya gitu ya. Mungkin teman ibu-ibu yang lain
Aku mau cerita ya. Boleh. Oh, silakan Bu Meklin. Suatu hari, oh, bukan. Suatu hari ini real nih sama ibu-ibu ini nih. Saya kan kita baru kenal sebenarnya, maksudnya kan pas awal-awal baru kepengurusan baru, terus kita pergi ke Toraja nih ceritanya. Jadi kita berapa 30 ya, apa berapa orang kita Kak Kris ini? Jadi 30 ibu-ibu, ada pendeta, ada kayak Kak Kris gitu, ketua perempuan, kayak gitulah, dan dari gereja berbeda-beda dan dari kota yang berbeda-beda. Jadi saya pikir gampang lah, ibu-ibu udah biasa ya ini ya. Nah dimulai dengan yang kayak gini aja. Ayo foto. Ayo foto. Biasanya kan selesai. Ini ya ternyata karena semuanya alfa nih perempuannya. Perempuan-perempuan yang suka mengatur di gereja masing-masing. Sehingga tiba-tiba ada yang berdiri di sini, ada yang mau di sini, ada yang mau di depan, ada yang mau di belakang. Saya pertama segini, oh no. Cuman masalah foto ya. Belum kayak misalnya gini, ayo kita bagi kamar. Wah itu udah lebih ribet lagi. Belum lagi kayak gini, ayo naik angkot gitu misalnya. Ada yang tiba-tiba udah ada angkot di sana, ada yang kita naik ini aja, ada yang naik ini aja. Saya butuh kayaknya berapa hari tuh Kak Kristin, kita baru homogen tuh, betul. gitu ya. Tapi perempuan tuh kan unik ya. Iya. Kalau laki-laki mah lebih homogen sebenarnya Pak Anton, kayak Lebih gimana cepat, Pak. yang cepat, yang secepat-cepatnya, sesimpel-simpelnya itu Akhirnya bapak-bapak. saya diajak ngomong juga ya. Kalau tadi ngomong 1 menit lagi nggak diajak ngomong, saya keluar. Silakan. Ngopi keluar ya. Ngopi. Beda kan? Iya. Kalau bapak-bapak tuh kan Simple ya kayaknya tuh apa simple tuh. mungkin ya. Iya, Benar, iya, Pak. iya. Silakan Bu, lanjutkan lagi. Kalau Saya ngopi perempuan dulu. itu kan Kopi dulu Pak. oh no gitu ya. Belum Nah, lagi yang itu ya dress code. sebenarnya belum lagi. Iya, dress code ya. dress code gitu. Tapi kan maksudnya gini, memang kita harus akui bahwa di gereja atau di persekutuan kita ada memang perempuan-perempuan yang leader ya, yang leader. Tapi memang leader-leader ini juga kadang-kadang agak memaksa gitu. Sehingga saya nggak tahu, mungkin Ibu bisa kasih tips juga ya. Mungkin semua dirasakan bahwa kita kan udah usia menengah gini ya. Iya. Ada yang kita lebih tua, tapi sebenarnya banyak yang lebih muda. Itu kalau saya tuh agak kesulitan sebenarnya mengajak untuk aktif. Ibu-ibu muda, walaupun semuanya berlindung dalam masih punya anak kecil. Pikirannya kita juga dulu punya anak kecil ya, Kita bawa. tapi kan kita juga udah aktif. Kenapa ibu-ibu muda sekarang selalu bilang, aduh ada anak kecil, aduh ada anak kecil gitu. Secara Bisa psikolog kasih tuh. tips nggak? Itu kan juga problem sebenarnya ya di dalam pelayanan, bahwa kita kan harus meregenerasi, bahwa pelayanan ini kan misalnya nih kayak kita kan mungkin periode berikutnya udah nggak PGW lagi ya, karena kita udah berapa periode, kan harus ada yang ganti. Tapi gimana tuh antara keberagaman dengan usia-usia sekarang yang lebih muda, itu agak kesulitan juga ya. Trennya gimana tuh? Bu? Trennya gimana tuh? Bos Vita. Keren ya. Trendsetter ya. Kata Pak Anton, pusing banget ya ternyata Perempuan itu perempuan. Tapi kan perempuan itu kan motor gereja, Betul. motor pelayanan. Kalau di Banyakan suatu gereja perempuan. perempuannya udah melempem, biasa pelayanan lain juga melempem. Makanya kita memang harus selalu, perempuan tuh harus dalam Siapa? posisi yang ready melayani. Gimana tuh Iya. Bu? Nah, ini pertanyaannya susah-susah gampang ya gitu ya, seram-seram sedap ya. Ya, di situasi yang tadi diceritakan gitu ya, semuanya hampir semuanya alfa gitu ya. Jadi semua mau in charge, mau ngatur, semua jadi guru gitu. Kalau dalam paduan suara gitu ya, semua pengen jadi guru gitu kan. Ya itulah ya kecenderungan ya. Nah, memang itu tantangan yang akan selalu berulang dan berulang, apalagi kalau kita baru ketemu tuh. Kalau sudah berapa waktu kemudian kita udah ngeblend, ya oke lah ya. Tapi kalau di awal pasti akan ada penyesuaian. Kadang-kadang mau dibikin aturan main pun di awal ada yang berhasil, tapi ada juga enggak juga gitu ya. Misalnya kita mau bikin nanti yang akan in charge ngaturin foto si A ya, jadi kita ngikutin arahan dia aja ya, ibu-ibu halo gitu ya, misalnya gitu kan. Tapi tetap aja gitu kan. Nah, jadi memang itu
akan butuh waktu lah gitu ya. Itu sesuatu yang akan selalu terjadi. Nah, kalau kita bicara juga tentang yang tadi, tentang generasi yang lebih muda ya, ibu-ibu yang masih muda-muda ini mau dilibatkan, tapi kok kayaknya masih merasa ada hambatan ini itu, jadi nggak bisa, waktu nggak ada, pulang kerja udah sore, ngurusin anak belum, meme segala macam ya. Nah, ya itu kayaknya di gereja kami juga gitu sih sebenarnya. Jadi Semua gereja ya. ya, semua gereja juga challenge-nya begitu. Hanya memang mungkin bisa dicoba untuk pelan-pelan kasih tanggung jawab yang ringan-ringan dulu ke mereka. betul. Misalnya mau ada event Paskah jemaat misalnya gitu. Ya udah, libatkan dulu tuh ibu bumut-bumut itu, ibu-ibu muda itu. Buat apa kek, terserah mereka. Mau games kek, mereka bikin games, mereka bagian games gitu kan. Atau mereka bagian konsumsi, apalah yang ringan-ringan menurut mereka. Jadi masukin aja dulu, kayak cek-cek ombak dulu, nih masuk dulu yuk gitu, ikut dulu. Nah, sambil di situ ya mereka bisa lihat, oh contoh kalau jadi pengurus tuh kayak gini ya gitu ya, walaupun masih tipis-tipis lah gitu. Nah, nanti kemudian di kesempatan yang lain mulai dilibatkan juga kayak misalnya ibadah PW ya di gereja misalnya gitu ya. Dikasihlah tanggung jawab, tawarin aja dulu. Jadi liturgos atau apa gitu ya. Singer gitu. Nah, atau jadi pemusik, walaupun main gitar aja misalnya gitu. Apapun itu. Jadi paling tidak dia merasakan karena dilibatkan, jadi dia kebayang, oh kalau pengurus tuh kayak gini. Nah, lalu kayak misalnya kita bicara bahwa kita misalnya jadi pengurus, kita betul-betul terbuka kepada mereka terkait dengan kayak misalnya kita mau kunjungan nih ke rumah, ada anggota kita yang udah lama ya nggak kelihatan gitu, ikutan yuk, diundang di grup, kalau perlu japri gitu ya, kadang-kadang grup juga nggak dibaca gitu ya, cuman silent reader gitu ya, atau malah nggak dibuka. Nah, ya udah japri, terus ajak yuk kita mau kunjungan ke sana. Terus waktu kunjungan itu ya bikin suasana yang fun gitu. Kalau menurut saya itu tetap berhasil untuk orang tuh merasa aman di lingkungan itu gitu Iya, kan. betul. Jadi dia Aman, percaya. Supaya betah ya, Betul. gitu. Rasa aman itu membuat kita percaya untuk ada di situ gitu. Nah, kalau kita pengurus jadi kayak eksklusif gitu, Nah, itu udah haleluya, selamat ya. Haleluya, selamat. Kita akan susah merangkul mereka gitu kan. Yes. Persoalan mereka itu dari generasi apa tuh? Bukan generasi Z ya, apakah sekarang milenial apa Gen gitu Z. ya. Gitu. Kadang-kadang itu nggak terlalu pengaruh sih kalau menurut saya ya, tapi lebih kepada membangun relasi yang hangat, akrab dan bisa dipercaya. Nah, kadang-kadang tuh ada situasi-situasi di mana kita kumpulan ibu-ibu menjadi tidak nyaman ada di situ karena apa? Karena di situ kumpulannya bergosip. Ini Gitu. gibah Gitu ya. Pak Anton Nah, setuju? itu. Ini syarat untuk bergosip berapakah? Satu kelompok berapa orang? Atau ada 2-3 orang di situ, Pak. dua tiga wanita perempuan berkumpul di situ. Disitulah. Gibah. Ada yang keempat. Iya kan, kebayang ya gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu kita kan jadi merasa, dah jangan-jangan gue ada di situ, gue ikut gosipin orang. Udah gitu gue nggak di situ, gue digosipin, misalnya gitu kan. Jadi kan tidak terbangun rasa percaya akan rasa aman tadi yang saya bilangnya. Kita aja dalam keluarga kalau anak kita nggak merasa aman, dia kan nggak akan menampilkan potensi dia. Sama dengan ini. Jadi ibarat kita bayangkan bahwa komunitas pelayanan, misalnya PW lah misalnya gitu ya, itu seperti keluarga. Yes. Jadi buat kita yang sudah lebih senior usianya ya kita sebagai kakak-kakaknya itu adik-adik kita gitu. Ya, jadi kita merangkul dia gitu. Memang itu butuh kesabaran sih dan butuh proses. Nggak ada yang instan ya. Cuman ya itu kenali gimana keluarganya, gimana anaknya udah berapa. Kayak gitu aja. Relasi-relasi yang ringan-ringan gitu sambil terus dilibatkan. Harus sabar sih ya. Sabar ya, Bu. Tapi itu satu hal yang ya baru saya, oh iya betul ya, maybe kita yang sudah lama melayani, yang lebih duluan itu kadang-kadang membuat suasana atau memang tidak nyaman untuk orang baru. Kadang-kadang kan pengurusnya ya etak-etak keneh gitu kan. Itu dia lagi, grup itu lagi. Lu lagi. Sebenarnya kan di sisi kita yang pengurus,
gantian dong gitu. Iya. Tapi kok kamu nggak mau ya? Jadi ya kan harus ada yang Take care lah. take care ya. Ya itu lagi. Tapi kan memang yang nggak bisa dipungkiri ada juga kelompok yang saking solidnya mungkin jadi Iya. orang lain Susah masuk gitu. susah masuk Betul, ya. betul. Itu red ya. Red flag. Red flag. Ya red flag itu sebenarnya. Iya, betul. Karena kan akhirnya kan kita jadi ya karena saya punya pengalaman pribadi juga ya terkait hal-hal itu. Jadi makanya saya bisa merasakan bahwa nggak nyaman ya ada di situasi seperti itu gitu. Dan memang kita harus mau rendah hati terus lebih itu tuh kata-kata rendah hati itu jadi saya ulang-ulang gitu karena Betul, memang betul. arogansi muncul, egosentris muncul ketika kita tidak lagi rendah hati gitu dan merasa ya udah pengurus ini aja terus sampai akhir dunia satunya gitu kan. Jadi beri kesempatan dan menariknya sebetulnya ya persoalan kita membuka kesempatan yang muda-muda untuk naik dan mengambil alih kepemimpinan lah kita bilang gitu ya. Itu memang ada bagian di mana nggak kayak gitu harusnya. Mungkin kita ada protes juga ya, harusnya kayak gitu. Tetapi sebetulnya kalau menurut saya kasih kepercayaan, biarkan mereka berproses. Mereka melakukan hal-hal yang nggak efektif, kasih ruang. Karena kita semua juga jadi bisa karena belajar dari Belajar, betul. Kayaknya dari Kak kebodohan-kebodohan Kristen kan. nggak setuju itu. Apanya nih? Dia udah bilang nggak benar ini nggak benar. Memang semua perlu pendekatan ya. Seperti ya mungkin penunjukan pengurus juga seperti itu. Saya juga mengalami ya mungkin ada keraguan gitu ya, tapi ayo kita kasih kepercayaan gitu ya, karena masing-masing orang yang berbeda-beda seperti Bu Ospita tadi sampaikan, begitu ngumpul, nah ini sementara kepengurusan mungkin sekitar 2 tahun gitu ya, atau 4 tahun paling lama, setahun itu hanya untuk ngeblend itu ya, Ngeblend itu dulu, perlu ya. betul, seperti keluarga harus sering berkomunikasi. Jadi dari situ juga kita tahu kadang ada yang nggak baca grup, jadi harus kita japri lagi. Jadi seperti itu memang tapi seperti saya tertarik dengan red flag dan green flag ini Pak Anton, bahwa ada ruang abu-abu mungkin juga ya, maksudnya antara itu kita tuh menyadari nggak kita tuh ada red flag juga, yang mana lebih dominan. Akhirnya mungkin ini apa ya, ini mungkin rutinitas saja ya, bukan kita terisi nggak dengan pelayanan ini gitu kan, artinya burnout aja gitu, kecapean aja atau seperti apa, itu perlu sih kita komunikasikan dengan teman-teman. Jangan sampai white flag ya, white flag yang katanya aduh menyerah gitu ya, menyerah, aduh off dulu, nggak mau aktif dulu gitu. Ya, Nah tapi positifnya mungkin saja, kalaupun belum mau aktif, mau mengevaluasi juga diri atau ingin juga lihat suasana dulu lah gitu, mungkin akan melayani di bidang lain atau apa, itu yang saya lihat juga. Jadi mudah-mudahan sih apa yang kita dapatkan hari ini itu menyegarkan kita lagi untuk pelayanan kita di tempat kita masing-masing. Betul, gitu. betul. Dan kalau kita bicara regenerasi, memang persiapan regenerasi itu ibarat masa persiapan pensiun. Kalau menurut saya, iya kan. Bedanya kalau masa persiapan pensiun ya kita yang mau selesai gitu ya, kita nggak mikirin yang di belakang kita. Tetapi kalau ini enggak. Jadi sebelum kita pergi, sebetulnya menurut saya ya, bisa dalam durasi waktu 6 sampai 12 bulan kita sudah menyiapkan untuk regenerasi itu. Yes. Datengin orangnya, nggak usah ngomong kamu bakal dicalonkan jadi, nggak usah gitu. Bangun hubungan dulu, bangun rasa percaya mereka ke kita gitu. Itu karena itu kan nggak bisa cepet kan, Inang kan benar kan tadi ceritanya kan nggak bisa cepet gitu. Emang takes time gitu. Jadi kadang-kala planning kita tuh nggak dari situ. Planning kita tuh bikin program, tapi nggak nyiapin untuk regenerasi. Sibuk gitu. Betul, program. betul. Bahkan regenerasi ini pun kita harus menyiapkan sampai kepada kemampuan leadership, kepemimpinan dalam dunia pelayanan gereja gitu ya. Itu harus disiapkan gitu kan, supaya dan contohnya apa sih leadershipnya? Misalnya hal yang paling gampang aja,
membagi tugas, membagi tim, mengenal orang-orang anggotanya gitu ya. Kemudian kayak misalnya kalau ada masalah bisa menganalisa sederhana aja masalahnya kayak gimana. Jadi jangan berputar-putar di masalah nggak ada solusi gitu. Akhirnya jadi gibah lagi gitu kan, nggak ada guna gitu. Iya, jadi hal-hal itu memang perlu waktu gitu ya. Nggak bisa cepet sih. Kadang-kadang kan untuk seseorang yang dominan gitu ya, ketika ada orang lain masuk tuh udah ini dulu lah gitu. Oh, pasti si ini mah tuh bisa, pasti ini mah gini. Karena dia selalu dominan di komunitas itu atau di organisasi itu gitu ya. Ketika di komisi perempuan misalnya orang ini dominan, ketika ada orang masuk langsung oh ini nggak bisa gitu. Si eta mah nggak bisa gitu kan. Terlalu inilah, terlalu itulah gitu kan. Betul. Padahal sebetulnya yang tadi pendekatan, dia potensi dia tuh apa sebetulnya gitu kan. Jadi kita tahu lah orang itu gimana gitu kan. Tidak langsung menjudge bahwa oh kamu mah nggak bisa kayaknya di sini nggak bisa, di sini nggak bisa gitu. Betul. Nah itu yang jadi susah regenerasi itu gitu, karena dari yang ininya udah langsung ngasih lu nggak bisa nih kayaknya, ini nggak bisa gitu. Perempuan tuh kadang-kadang susah percaya juga ya nggak sih? Nah Iya, itu betul. Bisa jadi karena ini juga sih kalau menurut saya ya. Ini yang kita harus hati-hati. Bicara tentang asumsi. nah Asumsi ini bisa menyesatkan loh, ibu-ibu. Kenapa saya bilang begitu? Asumsi ini kadang-kadang langsung lompat ke kesimpulan, padahal nggak digali dulu tentang orang itu tuh aslinya gimana ya. Jadi hanya melihat dari satu peristiwa, dia begitu udah, wah ini begini. Padahal yang dia tahu juga cuma sedikit. Atau orang yang cerita sama dia, Pak Anton tuh gini-gini bu, jangan percaya nih, dia kemarin tuh gini. Cuma dari satu orang ini udah langsung menyimpulkan. Nah gitu. Jadi menurut saya kita perlu melatih cara berpikir kita supaya lebih objektif ya, logis, walaupun kita perempuan yang katanya lebih emosional dan sebagainya. Tapi balancing aja, diseimbangkan aja. Cuman ya itu tadi, asumsi itu yang kenapa saya bilang bangun hubungan supaya kita nggak berangkat dari asumsi kenal orang. Gitu. betul ya, potensi orang itu kan gimana ya. Betul. Jadi sayang nanti kalau langsung berasumsi aja udah gitu beres. Padahal dia lebih pintar dari saya loh gitu kan sebetulnya gitu, cuman Iya. ditutup oleh kitanya sendiri gitu. Betul. Ini emang nggak bisa gitu kan. Betul. Dan di kelompok itu kadang-kadang terbangun satu budaya kelompok. Iya. Iya. Pak, Betul, gimana betul. tuh Pak Anton tuh? Culture-nya. Udah ngumpul. Iya kan, Kalau udah perempuan ngumpul. Kelompok. Kalau ngomongin perempuan Pak Anton speechless. Ini saya ada beberapa catatan yang pengen saya ungkapkan. Iya, ya. silakan. Tapi- Kasih ruang. Tapi jamnya udah jam segini. Masih ada berapa Boleh menit Pak, nih? silakan. Oke, mungkin gini, apakah ini balik lagi ke pelayanan leadership ya Bu ya. Gereja yang berhasil adalah ketika perempuan yang usianya muda itu bisa memiliki jam leadership. Setuju nggak Bu Osvita? Gereja yang berhasil Iya. kalau yang muda-muda itu punya mempunyai jiwa leadership atau udah siap regenerasi. Iya. Saya setuju ya Pak di bagian itu ya. Karena apa? Karena leadership ini kita kadang, tapi banyak orang yang berpikir leadership itu bicara tentang dia jadi atasan terus punya bawahan. Atau jatuhnya malah jadi bos. Bukan jadi true leader. Yes. Gitu kan. Nah itu jadi persoalan karena lebih banyak orang berpikir pengen jadi bos supaya dia bisa ngatur, supaya bisa mendominasi. Nah sedangkan leadership itu sendiri sebetulnya ada warna yang menurut saya sangat Christianity ya, bahwa seorang leader itu dia tahu arahnya, dia ajak timnya ke sana. Yes. Nah jadi dia punya kerendahan hati untuk mengajak timnya ya. Itu leader. Jadi dia mau sabar untuk melihat masing-masing orang anggotanya yang jalan bersama itu berproses. Jadi ibarat kebetulan karena saya orang tua dengan anak homeschooling ya. Jadi kami harus membangun mindset juga sebagai trainer. Nah, jadi pengurus-pengurus misalnya ya yang ada dalam satu komunitas pelayanan, pengurus-pengurus yang masih menjabat ini sebetulnya harus menjadi trainer juga buat yang mau dirangkul ini. Nah, termasuk nanti sharing tentang leadershipnya, leadership yang bagaimana. Leadership itu sebetulnya juga bicara tentang self leadership kan, Iya, untuk diri sendiri dulu. termasuk mengelola emosi, Yes. gitu. Termasuk
bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan efektif, itu kemampuan leader perlu gitu ya, itu perlu tuh Pak. Untung Bapak nanya ya, jadi kita berpikir. Soalnya kalau saya memilih ngomong udah berhenti gimana nih? Ada lagi Pak catatannya? Iya, Bu Asvita, sebelum closing statement nih Bu, ini ada stigma yang beredar di gereja bahwa stigma perempuan itu udahlah pelayanannya cukup doa dan masak aja gitu loh. Nah, seks Jadi nggak konsumsi. usah ke mimbar, nggak usah pelayanan mimbar maksudnya, ataupun nggak usah jadi majelis dan nggak usah ngambil keputusan-keputusan gereja. Nah, gimana menurut Bu Asvita? Iya, iya. Ada yang memang berpikir seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa perkembangan yang terjadi beberapa puluh tahun belakangan inilah ya, saya lihat satu perkembangan yang sangat baik bicara tentang pemberdayaan perempuan. Bahwa perempuan itu akhirnya dilihat bukan sebagai komoditi gitu ya, yang kemudian harus sebatas itu aja kerjanya gitu. Tapi dia punya potensi yang lebih, apalagi pendidikan juga membantu kan, membuat perempuan juga punya pola pikir yang lebih luas dan sebagainya. Bahkan banyak perempuan-perempuan sudah mulai jadi leader di beberapa situasi, bahkan di luar pelayanan juga gitu. Nah, jadi memang gereja seharusnya memberi ruang untuk itu. Karena itu bagian dari pelayanan gereja kepada jemaat. Kalau menurut saya begitu ya. Kan jemaatnya nggak cuma banyakan laki-laki. Bisa jadi banyakan perempuan ya. Kalau hari Minggu tuh ibadah banyaknya Perempuan. Perempuan gitu maaf, kan. maaf Maaf ya Pak ya. Kebanyakan perempuan tuh yang duduk. ya. Gitu. Nah, jadi ya seperti itulah. Artinya beri ruang untuk perempuan juga punya kesempatan pelayanan yang lebih dari sekedar konsumsi dan dekorasi dan apa lagi. Yang itu aja. Ini kayaknya jamnya kurang, mau ditambahin lagi sejam lagi. Iya, ya, tuh, Pak. Mungkin next time ya Pak. Komisi perempuan terus ya Pak. Kayak kita komisi hukum aja. Ada saingan nih Ada komisi. masih Iya. dua kali sebulan. soalnya kan tadi ke perempuan tuh kan komplit ya Pak, segala ada tuh di perempuan. Sok mau apa juga ya. Betul. Bapak-bapak jarang kan laki-laki jadi ke seksi konsumsi. Ya memang. Nggak bisa ngomong udah. Padahal saya jadi hostnya ini loh. Oh iya ya, dicuekin ya. Ya Bu Asvita, untuk tips trik lagi untuk perempuan ya, mungkin closing statementnya, bagaimana supaya kita juga bisa selain mengajak yang lebih muda, yang sekarang sedang jadi pengurus begitu, supaya ada semangat gitu ya, ada semangat kebersamaan tentunya. Mungkin ada kendala-kendala masing-masing, tapi kalau nggak terbuka kadang-kadang susah ya. Kita mau ayo rapat terus tapi nggak istilahnya hasilnya belum dapat. Nah itu yang sekarang dibutuhkan juga, supaya tidak kayak kelelahan tapi nggak dapat apa-apa gitu ya, atau bahkan wah nih saya nih udah nggak bisa lagi nih gini, atau tapi nggak ngomong atau apa gitu. Itulah kira-kira masukan buat Ya kita sebelum seperti kita akhirin ya. Kesimpulan, closing ya. Nah betul. Iya, silakan Bu Asvita. Aduh, oke. Ya, sudah mau akhir ya. Sudah mau akhir. Ya. Pertama, karena ini topik tentang perempuan dalam pelayanan, Iya. berarti memang mindset kita harus disiapkan, ini yang mau kita masukin adalah dunia pelayanan. Sehingga bukan tempat pelayanan jadi tempat bergosip misalnya gitu ya, atau melakukan hal-hal yang red flag tadi lah gitu ya. Tapi ini kita melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat yang kita layani gitu ya. Nah, sehingga kalau kelelahan, tanggung jawab yang lebih besar itu harus sudah siap. Gitulah kira-kira ya. Nah, tetapi yang mau saya ingatkan juga, sampai akhir dunia ini pun di setiap pelayanan pasti ada orang yang red flag dan green flag. Yellow flag, blue flag juga ada, gitu ya, dan lain-lain. Jangan gitu ya. sampai white flag. Jangan sampai white flag. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya tidak sampai white flag gitu ya? Kita ingatlah bahwa pelayanan terutama di gereja gitu ya, pelayanan di gereja itu ibarat bengkel karakter kalau istilah saya, bengkel karakter. Ketika orang masuk ke situ, ya kayak mobil masuk udah bonyok-bonyok, diketuk-ketuk, diamplas, dipanasin supaya bagus lagi. Jadi ada proses. Jadi siapkanlah diri kita untuk itu.
Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang red flag pun, iya ada bagian kita kesal, kita sebel sama dia, bahkan kita pun bisa ribut dan sebagainya. Tetapi endingnya tetaplah bahwa kita ingat itu semua diizinkan Tuhan terjadi untuk mendewasakan setiap kita. Gitu. Jadi kembali lagi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Amin. Buat saya itu yang harus jadi mindset kita ya, supaya kita mau memaafkan, Iya. mau menerima orang Nah, dengan itu. ketidaksempurnaannya seperti orang menerima kita gitu kan. Karena itu akan mendamaikan pada banyak hal. Karena kalau enggak pun sebetulnya ruginya di kita kalau kita nggak punya mindset itu. Kita akan terus berkonflik dengan orang lain dan dengan diri sendiri gitu. Iya, betul. Jadi itulah kurang lebih kesimpulannya. Ya. Udah langsung saya tuangin aja ke situ ya. Iya, terima kasih Bu Osvita sebagai narasumber Sama-sama, kita Pak. pada saat ini, dan juga terima kasih untuk Komisi Perempuan dari PGIW Jawa Barat, Ibu Eni, Bu Christine, dan juga Ibu Meklin. Dan juga terima kasih untuk kebersamaan Sobat Maestro pada saat ini. Suara PGIW Jawa Barat akan hadir setiap bulannya, 1 kali 1 bulan di minggu yang pertama, di Jumat yang pertama. Baiklah Sobat Maestro, saya Anton dan juga bersama tamu-tamu kita pada saat ini kami semua mengundurkan diri dan Tuhan memberkati.